Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hafifah Maharani dengan NIM 23180048 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan tema kewirausahaan di bidang teknik sipil. Materi ini merupakan pengembangan dari pembahasan implementasi kewirausahaan yang sudah kita pelajari sebelumnya dan akan saya kembangkan kembali lebih dalam, mulai dari alasan pentingnya jiwa wirausaha bagi insinyur sipil, studi kasus sukses dari perusahaan-perusahaan global, cara menyusun rencana bisnis, pemanfaatan teknologi, hingga strategi pengembangan karir. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Slide pertama ini menampilkan judul presentasi saya, yaitu kewirausahaan di bidang teknik sipil, merancang peluang bisnis dari Fondasi Rekayasa. Presentasi ini saya susun untuk mata kuliah kewirausahaan, program studi teknik sipil semester 6, sebagai kelanjutan dari materi implementasi kewirausahaan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya sampaikan dulu agenda atau peta materi hari ini. Ada 6 pokok bahasan. Pertama, mengapa insinyur sipil perlu berjiwa wirausaha. Kedua, karakteristik dan mindset wirausahawan teknik sipil. Ketiga, peluang bisnis dan studi kasus sukses global. Keempat, cara menyusun rencana bisnis usaha teknik sipil. Kelima, teknologi pemasaran dan analisis pesaing. Dan keenam, pengembangan karir serta manajemen risiko. Baik, mari kita mulai dari poin pertama. Industri konstruksi dan jasa teknik sipil terus mengalami transformasi, mulai dari tuntutan pembangunan berkelanjutan, digitalisasi proses kerja, hingga kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks. Insinyur sipil yang hanya mengandalkan kompetensi teknis akan tertinggal apabila tidak memiliki kemampuan melihat peluang, mengelola risiko usaha, dan menciptakan nilai tambah bagi klien maupun masyarakat. Perlu saya tekankan, kewirausahaan di sini bukan berarti setiap insinyur harus mendirikan perusahaan besar, melainkan lebih kepada membangun cara berpikir yang inovatif, proaktif, dan berorientasi pada solusi. Ini bisa diterapkan baik sebagai pendiri usaha jasa konstruksi, konsultan independen, maupun sebagai entrepreneur dalam perusahaan tempatnya bekerja. Di sisi kanan slide, saya rangkum 3 nilai penting yang didapat. Nilai tambah dari mengubah keahlian teknis menjadi produk dan layanan bernilai jual. Sifat adaptif dalam merespons perubahan pasar dan teknologi. Serta ketahanan karir, yaitu membuka jalur karir mandiri di luar jalur kerja konvensional. Selanjutnya, apa saja karakteristik dan mindset yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan di bidang teknik sipil? Ada 5 hal utama. Pertama, visioner, yaitu mampu melihat peluang dari kebutuhan infrastruktur dan tren pembangunan masa depan. Kedua, proaktif dan berinisiatif, berani memulai proyek atau layanan baru tanpa menunggu instruksi. Yang ketiga, berani mengelola risiko, memahami risiko teknis dan finansial, serta menyiapkan mitigasi yang terukur. Keempat, kepemimpinan yang kolaboratif, mampu menggerakkan tim lintas disiplin mulai dari arsitek, kontraktor, klien, hingga pemasok. Dan kelima, adaptif terhadap teknologi, yaitu terbuka terhadap BIM, otomasi, dan metode konstruksi baru. Kelima karakter ini menjadi fondasi mindset yang perlu terus kita latih. Kalau kita bicara peluang usaha, sebenarnya ada banyak sekali lini bisnis yang bisa dijalankan oleh lulusan teknik sipil. Di slide ini, saya petakan 6 contohnya. Kontraktor dan pelaksana konstruksi untuk proyek gedung, jalan, dan infrastruktur skala kecil hingga menengah. Konsultan perencana dan desain yang menyediakan layanan perencanaan, struktur, DED, dan pengawasan teknis independen. PropTech atau konstruksi digital
misalnya platform BIM dan aplikasi manajemen proyek berbasis cloud, jasa spesialis teknis seperti geoteknik, MEP, K3 konstruksi, hingga inspeksi dan sertifikasi bangunan. Konsultan bangunan berkelanjutan yang berfokus pada sertifikasi green building dan efisiensi energi, serta penyediaan material dan peralatan, mulai dari distribusi bahan bangunan sampai penyewaan alat berat. Jadi peluangnya sangat beragam, tinggal disesuaikan dengan minat dan keahlian masing-masing. Untuk lebih memahami penerapan kewirausahaan ini secara nyata, saya akan membahas 4 studi kasus perusahaan global yang berhasil menerapkan kewirausahaan dalam praktik teknik sipil, yaitu Skanska, BRK, Ingalls Group atau BIG, AECOM, dan Arup. Keempatnya menunjukkan bagaimana pola pikir wirausaha, yaitu berani berinovasi, mengambil risiko yang terukur, dan berorientasi pada nilai, dapat diterapkan dalam proyek teknik sipil skala besar. Mari kita bahas satu persatu. Studi kasus pertama adalah Skanska, perusahaan konstruksi global yang menerapkan kewirausahaan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Skanska memimpin inovasi konstruksi hijau melalui penggunaan material ramah lingkungan, desain hemat energi, dan praktik konstruksi berkelanjutan di seluruh lini proyeknya. Salah satu proyek unggulan mereka adalah The Tower of PNC Plaza di Pittsburgh, yang pada masanya dikenal sebagai gedung perkantoran terpadu paling hijau di dunia. Studi kasus kedua adalah BRK Ingalls Group atau biasa disingkat BIG. Firma ini dikenal karena pendekatan desainnya yang inovatif dan kreatif dalam merancang proyek berskala besar. BIG menerapkan kewirausahaan dengan mengintegrasikan desain arsitektural yang unik bersama solusi teknis yang canggih dan tidak konvensional. Contoh proyeknya adalah Waste-to-Energy Plant di Copenhagen, Denmark, sebuah pabrik pengolahan limbah yang dirancang dengan pendekatan yang sangat tidak biasa untuk fasilitas semacam itu. Studi kasus ketiga adalah AECOM, perusahaan jasa teknik global yang menerapkan kewirausahaan dengan menyediakan solusi teknik sipil untuk bencana alam dan situasi darurat di seluruh dunia. Mereka terlibat aktif dalam rekonstruksi infrastruktur dan perumahan pasca gempa bumi, banjir, maupun badai melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Dampaknya nyata, yaitu membantu komunitas yang terdampak bencana untuk pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Studi kasus terakhir adalah Arup, firma konsultasi teknik yang sangat terkenal dengan keahliannya dalam rekayasa jembatan. Arup menerapkan kewirausahaan dalam merancang dan membangun jembatan-jembatan inovatif di berbagai penjuru dunia, memadukan ketepatan struktural dengan keberanian dari sisi estetika. Proyek unggulan mereka adalah jembatan Millau di Prancis, yang pada masanya menjadi jembatan tertinggi di dunia dan menjadi ikon rekayasa modern hingga sekarang. Dari keempat studi kasus tadi, dan dari pengalaman nyata di industri konstruksi secara umum, ada 8 pembelajaran kunci yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya perencanaan yang matang, mencakup tujuan yang jelas, analisis risiko, dan penjadwalan yang realistis. Kedua, komunikasi yang efektif di sepanjang siklus proyek. Ketiga, pengelolaan risiko yang proaktif, mulai dari identifikasi sampai pemantauan berkelanjutan. Keempat, kualitas dan keselamatan sebagai prioritas utama. Kelima, kemitraan dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Keenam, pemanfaatan teknologi terkini seperti BIM, drone, dan manajemen proyek berbasis cloud. Ketujuh, komitmen terhadap berkelanjutan di setiap tahap proyek. Dan kedelapan,
evaluasi yang berkelanjutan agar perusahaan terus belajar dari setiap proyek yang dikerjakan. Setelah memahami pembelajaran dari industri, sekarang kita masuk ke bagian praktis, yaitu bagaimana menyusun rencana bisnis untuk usaha di bidang teknik sipil. Ada 9 komponen yang perlu disiapkan: ringkasan eksekutif, analisis industri dan pasar, deskripsi layanan, strategi pemasaran, analisis pesaing, rencana operasional, rencana keuangan, rencana pengembangan, serta penilaian dan pemantauan menggunakan indikator kinerja atau KPI. Kesembilan komponen ini akan menjadi panduan lengkap bagi kita dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Dari 9 komponen tadi, saya ingin membahas lebih dalam 2 komponen yang paling krusial, yaitu rencana keuangan dan rencana operasional. Untuk rencana keuangan, kita perlu membuat proyeksi pendapatan, biaya operasional, laba bersih, dan arus kas yang realistis. Mengidentifikasi sumber pendanaan baik dari modal sendiri, pinjaman bank, maupun investor. Menyiapkan strategi pengelolaan risiko keuangan, serta menetapkan struktur harga jasa yang kompetitif namun tetap berkelanjutan. Sementara itu, rencana operasional, kita perlu menyusun struktur organisasi dan tim manajemen yang jelas, proses operasional standar untuk menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Kebutuhan infrastruktur fisik dan teknologi, serta prosedur pengendalian mutu di setiap tahapan proyek. Selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran dan analisis pesaing untuk jasa teknik sipil? Dari sisi pemasaran, kita perlu menentukan target pasar, baik segmen kliennya maupun cakupan geografisnya. Membangun portofolio proyek dan reputasi melalui studi kasus dan testimoni klien. Memanfaatkan pemasaran digital, jejaring profesional, dan kemitraan strategis. Serta aktif mengikuti tender dan lelang proyek untuk memperluas basis klien. Sedangkan dari sisi analisis pesaing, kita perlu mengidentifikasi pesaing utama beserta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Menentukan diferensialisasi kita, memantau tren, teknologi, dan regulasi. Serta membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, bukan sekedar bersaing dari sisi harga termurah. Poin penting berikutnya adalah pemanfaatan teknologi sebagai modal wirausaha di bidang konstruksi. Penguasaan teknologi digital ini bukan sekedar soal efisiensi operasional, tetapi menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan usaha kita di pasar yang semakin ketat. Ada 3 teknologi utama yang perlu dikuasai. Pertama, Building Information Modeling atau BIM, yang memungkinkan kolaborasi desain dan konstruksi secara terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan dan pemborosan material. Kedua, drone dan pemetaan udara. Untuk survei lahan yang cepat, pemantauan progres proyek, dan inspeksi struktur berisiko tinggi. Dan ketiga, kecerdasan buatan atau AI serta otomasi, yang bisa digunakan untuk memprediksi jadwal, estimasi biaya, hingga deteksi dini risiko keselamatan kerja. Selain membangun usaha, kewirausahaan juga bisa dilihat dari sisi pengembangan karir individu. Ada 6 langkah strategi yang bisa kita tempuh. Pertama, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang relevan. Kedua, mengembangkan keterampilan kewirausahaan seperti kepemimpinan, negosiasi, dan manajemen waktu. Ketiga, membangun jaringan profesional dengan bergabung ke organisasi profesi. Keempat, mengumpulkan pengalaman kerja yang beragam di berbagai bidang. Kelima, memulai dari proyek kecil dan bertahap untuk membangun reputasi. Dan keenam, berani mengambil resiko serta menjadikan kegagalan sebagai pijakan untuk terus belajar dan berkembang. Tentu saja, dalam praktiknya, berwirausaha di bidang teknik sipil tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko.
Di slide ini, saya merangkum 5 tantangan umum beserta strategi mitigasinya. Pertama, fluktuasi biaya material dan tenaga kerja yang bisa diatasi dengan kontrak yang fleksibel dan anggaran kontingensinya. Kedua, keterlambatan proyek dan perizinan yang perlu diantisipasi dengan perencanaan jadwal yang realistis. Ketiga, persaingan tender yang ketat yang bisa dihadapi dengan diferensiasi layanan dan spesialisasi pada ceruk pasar tertentu. Keempat, keterbatasan modal usaha yang bisa diatasi dengan memulai dari proyek berskala kecil terlebih dahulu. Dan kelima, resiko keselamatan kerja yang harus dikelola dengan standar operasional, prosedur, dan pelatihan K3 yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, saya ingin merangkum semua pembahasan tadi ke dalam sebuah roadmap sederhana menuju wirausahawan teknik sipil yang berkelanjutan. Langkah pertama adalah membangun mindset, yaitu visioner, proaktif, dan berani mengelola resiko. Kedua, mengenali peluang usaha yang sesuai dengan keahlian dan kondisi pasar. Ketiga, menyusun rencana bisnis dengan berkerangka yang lengkap, mencakup pasar, operasional, dan keuangan. Keempat, memanfaatkan teknologi sebagai keunggulan bersaing. Dan kelima, mulai eksekusi secara bertahap sambil terus belajar dan berkembang. Pada akhirnya, kewirausahaan dalam teknik sipil adalah perpaduan antara ketepatan rekayasa dan keberanian mengambil peluang. Sebuah fondasi bagi insinyur yang ingin membangun nilai, bukan sekedar membangun struktur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan di bidang teknik sipil. Semoga materi ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk mulai berpikir dan bertindak sebagai wirausahawan, sekaligus menjadi insinyur sipil yang kompeten dan berdaya saing.